1907. Teman-teman mau dengar cerita saya tidak? Begini ceritanya. Perang Kolbano bermula dari sebuah ekspedisi militer Belanda sebelum saat konsolidasi kekuasaan kolonial di bawah Gubernur Jenderal J.B. Van Haltea yang bertujuan mengambil tindakan tegas Kaisar Sonbai. Latar belakang pemberontakan Kaisar Sonbai tahun 1903 bermula dari kesibukan kolonial Belanda untuk menumpas sebuah gerakan protes di Benteng tahun 1888. Untuk maksud ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1888 mengirim serdadu dari Timor, Manado, dan Ambon ke benteng-benteng untuk memperkuat posisi kolonial Belanda di sana, sehingga pengawasan militer di Timor sampai Belanda melemah. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Kaisar Sonbai untuk melawan kekuasaan kolonial. Belanda dengan Sonbai memperburuk keadaan. Belanda melakukan taktik divide et impera dengan memperalat Beana Tanu untuk menaklukkan Raja Said Mies Noni. Maka atas permintaan Beana Tanu, Belanda melancarkan aksi militer tahun 1905. Atas perintah Gubernur Jenderal J.B. Van Haltea dengan tujuan menghukum Kaisar Sonbai. Pasukan Belanda tiba di daerah Nantiang atau tempat pemerintahan langsung di sekitar Kupang yang saat itu sudah menjadi tempat pemukiman orang Rote. Orang Rote diminta oleh Belanda untuk membantu penyerbuan terhadap Kaisar Sonbai. Pemukiman orang Rote ini kemudian menjadi satelit bagi orang Belanda untuk menguasai daerah Timor. Teman-teman, pasukan Belanda menyerang Sonbai di Kauniki sebagai pusat kekuasaan Sonbai. Pada tahun 1905, Kaisar Sonbai dan Totos Maut ditangkap Kompeni pimpinan Leutnant de Vries. Februari 1906, Kaisar Raja Said Mies Noni ditangkap, selanjutnya dibuang ke Wengapu, Sumba. Sedangkan Totos Maut dibuang ke Aceh. Raja Said Mies Noni kemudian digantikan dengan Raja Bastian Mies Noni. Pada tahun 1907, Belanda mengadakan ekspedisi lebih lanjut ke Molo dan Belu. Pemerintah Belanda merancang sebuah undang-undang yang mengatur pendaftaran penduduk, penyerahan senjata, dan pembangunan jalan. Penduduk Kolbano tidak menyetujui undang-undang atau aturan Belanda ini. Kemarahan penduduk Kolbano meluap ketika Belanda memaksa untuk membayar pajak dan penyerahan senjata. Setelah Perang Kolbano, Raja Hal Sufareo digantikan dengan Raja Noni Nope tahun 1911 sampai tahun 1920. Dalam pertempuran itu, pihak Belanda yang tewas. Pemberontakan Kolbano mengakibatkan Belanda mengambil kesimpulan bahwa rakyat lokal tidak bisa memerintah daerahnya sendiri.
mendapati kenyataan bahwa pada tahun 1906 sampai tahun 1907 terjadi anarki di mana-mana. Setelah Perang Kolbano, Belanda mengangkat Raja Noninope yang menjadi raja berdasarkan prinsip struktur tradisional pribumi demi menopang politik kekuasaan Belanda. Perang Kolbano dijadikan Belanda untuk semakin memperkokoh kekuasaan di Timor. Namun, nilai perang ini bagi pejuang menentang kekuasaan asing bagi orang Timor sungguh tinggi, sebab dengan Perang Kolbano mereka mau menunjukkan ekspresinya untuk tidak tunduk begitu saja terhadap politik kekuasaan Belanda. Abu Rao dan cairan cabai akan dihamburkan ke wajah mereka untuk membutakan mata sebelum dibunuh. Strategi ini dijalankan dengan cukup mulus. Teman-teman, Belanda segera menyerang balik dengan menyerahkan pasukan dalam jumlah lebih besar dan persenjataan yang lebih kuat. Mereka berhasil menguasai, membumi hanguslah kampung Kolbano dan menangkap Boy Kapitan bersama 40 orang eksekutor ditambah 38 laskar yang diduga terlibat, lalu dibuang ke tempat lain yang tidak diketahui pasti hingga kini. Mereka yang walaupun dengan kesederhanaan dan keterbatasan rela mengorbankan jiwa raga berjuang bagi kemerdekaan dari penjajah. Kesimpulan dari cerita ini adalah kami sebagai generasi muda, kami bangga memiliki pejuang yang handal yang tidak pernah menyerah demi bangsa dan negara. Mari kita sama-sama mempertahankan ini. Demikian cerita